Shalom, hai. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online bersama Kak Natali, Kak Vera, dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan diri melayani pada Minggu pagi ini. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah sampai ke bulan yang ke-8, bulan Agustus ya, di mana sepanjang awal tahun sampai ke bulan ini kita lewati dalam penyertaan Tuhan. Semua kita boleh dalam keadaan sehat, kita sukacita, adik-adik bisa sekolah walaupun secara daring ya, adik-adik masih bisa bermain, adik-adik masih bisa tertawa, bercanda, belajar bersama keluarga juga teman-temannya. Sungguh itu luar biasa berkat dan kemurahan daripada Tuhan ya adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita tepuk Yesus dulu ya. Udah lama banget deh kayaknya kita nggak tepuk Yesus, biar semakin semangat. Oke, kita 2 kali tepuk Yesus ya. Dimulai dari 3, 2, 1. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes! Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, Kak Natali 2 minggu yang lalu pernah kasih challenge ya sama adik-adik. Bagi adik-adik yang sudah tahu, sudah punya ayat hafalan favoritnya. Sudah disampaikan belum sama orang tuanya? Hafal kan ya, sudah 1 ayat di luar kepala. Oke, jangan pelajaran aja yang dihafal, kita bisa belajar, kita bisa bermain, itu kan semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus selalu mengingat Tuhan, terlebih mengingat firman-Nya adik-adik. Oke, adik-adik nanti tuliskan di kolom komentar di bawah video YouTube-nya ya adik-adik ya, ayat hafalan dari saya Kak, biar kakak tahu kalau adik-adik benar-benar anak Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengingat firman-Nya, menjadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, kita akan masuk ke ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, ampuni aku jika seringkali jatuh ke dalam dosa. Ampuni aku jika seringkali melanggar perintah-Mu. Ampuni aku jika seringkali mengabaikan Engkau. Ampuni aku jika seringkali lupa untuk bersyukur. Ampuni aku jika seringkali mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan Yesus, ajar aku untuk dapat terus berjalan dalam terang-Mu. Ajar aku untuk dapat selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Aku mau setia mengikuti-Mu dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sekarang mau beribadah. Engkau berkati dari awal sampai akhir ibadah kami, agar apa yang diceritakan oleh Alkitab dapat kami mengerti, sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi. Inilah doa kami untuk hari ini. Dengarkanlah Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 6 ayat 1-8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilihkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hai adik-adik PA yang terkasih, Shalom. Nah, hari ini adik-adik bertemu lagi dengan Kakak Vera ya adik-adik. Nah, adik-adik semua apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat ya adik-adik. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan, tepatnya dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ya adik-adik, seperti yang tadi sudah kita baca. Nah, menurut adik-adik semua, ayat ini mau bercerita tentang apa ya adik-adik? Dan apa pengajaran yang bisa kita ambil dari firman yang kita baca hari ini? Baiklah, Kakak Vera akan mulai. Firman yang kita baca tadi bercerita tentang apa? Kita akan mulai dari situ ya adik-adik. Nah, firman yang tadi kita baca bercerita tentang kejahatan manusia. Pelanggaran yang dilakukan manusia pada saat itu adik-adik. Dari judulnya aja kita sudah bisa mengetahui ya adik-adik, judulnya apa? Kejahatan manusia. Nah, kejahatan apa yang dilakukan oleh manusia dari ayat yang kita baca tadi adik-adik? Maka kita akan mulai bercerita dari kisah Adam dan Hawa ya adik-adik, karena Kak Vera akan mulai berceritanya dari situ. Nah, Adam dan Hawa setelah mereka terusir dari Taman Eden, setelah mereka melakukan dosa dan terusir dari Taman Eden, kemudian mereka mempunyai 2 orang anak ya adik-adik. Siapa namanya adik-adik? Yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain ini bekerja sebagai apa adik-adik? Dia sebagai petani. Sedangkan Habel ini adalah gembala. Nah, pada saat mereka memberikan persembahan, Kain mempersembahkan hasil bumi, hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan ternaknya ya adik-adik. Nah, tetapi persembahan Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahan Kain tidak diterima adik-adik. Nah, hal inilah yang menyebabkan akhirnya Kain itu adalah sakit hati dan membunuh Habel. Nah, itulah dosa yang dilakukan oleh Kain. Kemudian karena takut, Kain pergi menjauh dari Tuhan dan akhirnya Kain menetap di sebuah daerah yang namanya Tanah Nod yang berada di sebelah timur Taman Eden. Ya adik-adik, itu bisa adik-adik lihat di Kejadian 4 ayat 16. Nah, di sana di Tanah Nod itu Kain akhirnya mempunyai keturunan yang banyak ya adik-adik. Nah, keturunannya Kain ini disebutlah anak-anak manusia ya adik-adik PA. Nah, setelah Kain dan Habel, Adam juga mempunyai seorang anak lagi, namanya Set, ya adik-adik. Jadi Adam dianugerahkan lagi anak laki-laki yang bernama Set sebagai pengganti Habel. Nah, keturunan dari Set inilah nanti yang disebut anak-anak Tuhan. Keturunan Kain itu disebut anak-anak manusia yang melambangkan orang-orang yang tidak saleh ya adik-adik, karena melambangkan perbuatan Kain yang tadi berbuat dosa. Jadi keturunan dari Kain itu disebut anak-anak manusia yang melambangkan orang yang tidak saleh atau orang-orang yang selalu melanggar perintah Tuhan. Kemudian keturunan dari Set itu disebut anak-anak Allah yang melambangkan orang-orang yang saleh atau orang-orang yang selalu mematuhi perintah Tuhan. Nah, firman yang kita baca hari ini bercerita tentang dosa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dosa pelanggaran apa? Itu bisa kita lihat di ayat 2 adik-adik. Ayat 2 itu mengatakan, maka anak-anak Allah, yaitu keturunan dari Set, bahwa anak-anak perempuan manusia itu adik-adik adalah mewakili anak-anak dari keturunan Kain.
bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, inilah dosa yang mereka lakukan yang membuat Allah itu marah, adik-adik. Kenapa Allah marah? Bahwa keturunan dari Set yang disebut anak-anak Allah ini mengambil istri dari keturunan Kain yang disebut anak-anak manusia itu, adik-adik, karena akhirnya perkawinan itu menghasilkan kejahatan, adik-adik. Karena itulah Allah marah. Kenapa? Anak-anak Allah yang dari keturunan Set, yaitu anak-anak yang saleh, akhirnya menjadi terpengaruh, adik-adik, berbuat sesuatu yang tidak baik karena mereka menikah dengan anak-anak manusia dari keturunan Kain. Itulah dosa yang mereka lakukan yang membuat Allah marah. Jadi manusia yang anak-anak Allah yang tadinya saleh, setelah menikah dengan anak-anak manusia dari keturunan Kain, mereka malah menjadi juga orang-orang yang tidak benar, adik-adik. Itulah dosa yang mereka lakukan. Nah, dari perkawinan campuran ini, mereka memperoleh banyak keturunan, adik-adik, sehingga manusia di bumi itu jadi bertambah banyak. Cuma masalahnya, adik-adik, manusia jumlahnya bertambah banyak, tetapi kejahatannya juga bertambah banyak, adik-adik. Jadi hampir semua manusia pada saat itu selalu berbuat dosa, selalu berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Seperti yang kita baca di ayat 5 ya, adik-adik. Ayat 5 yang berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena hampir semua manusia berbuat kejahatan pada saat itu, adik-adik, maka Tuhan menjadi sangatlah marah, adik-adik. Hal itu bisa kita lihat di ayat 6, adik-adik, di mana Allah mengatakan, ini sangat menyedihkan ya, adik-adik, di mana Allah mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, adik-adik bisa bayangkan kenapa Tuhan marah? Karena hampir semua manusia pada saat itu, adik-adik, selalu berbuat dosa dan kejahatan. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, kita sudah tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Pertama, manusia selalu berbuat jahat dan pelanggaran. Kedua, perkawinan campuran yang tidak diberkati oleh Allah, adik-adik. Itulah dosa yang dilakukan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang dosa apa yang dilakukan manusia pada saat itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukumannya, adik-adik. Nah, adik-adik tahu bahwa hukuman yang akan diberikan Allah kepada manusia-manusia ini, manusia-manusia yang berbuat dosa ini adalah terjadi pada zaman Nuh ya, adik-adik. Nah, kalau Kakak Vera bilang zamannya Nuh, pasti adik-adik sudah tahu apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan, yaitu air bah ya, adik-adik. Air bah yang akan diturunkan oleh Allah untuk menghukum dan menghapus semua manusia yang tadi berbuat jahat ya, adik-adik. Nah, di antara semua manusia cuman ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah, yaitu keluarganya Nuh ya, adik-adik. Sedangkan semua manusia yang lain yang hidup pada zaman itu semuanya mati ya, adik-adik, tenggelam pada saat air bah itu. Nah, sekarang adik-adik semua sudah tahu firman yang kita baca tadi bercerita tentang kejahatan manusia. Kejahatannya apa? Tadi adik-adik sudah Kakak Vera terangkan bahwa kejahatan mereka adalah mereka hampir semua dari mereka berbuat jahat.
Kedua, ada perkawinan campuran yang tidak diberkati Allah ya adik-adik. Itu dosa. Dan apa hukumannya adik-adik? Hukumannya adalah Tuhan menurunkan air bah ya adik-adik. Dan hanya satu keluarga yang diselamatkan Allah, yaitu keluarganya Nuh ya adik-adik. Nah, sekarang pengajaran apa yang bisa kita ambil dari firman kita hari ini adik-adik? Pertama, ingat Kakak Vera kita juga sudah sering membahas ini. Ingat, Tuhan kita juga bisa marah ya adik-adik. Apabila manusia melanggar perintahnya, berbuat jahat dan tidak pernah bertobat. Karena itu Tuhan juga bisa marah adik-adik. Kedua, apa kesimpulannya adik-adik? Kalau Tuhan marah, berarti akan ada hukuman ya adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, siapa tadi yang diselamatkan oleh Allah? Itu Nuh. Kenapa Nuh diselamatkan adik-adik? Karena Nuh taat kepada Allah dan dia hidup bergaul dengan Allah dan hidup dekat dengan Allah. Untuk itu, kita juga adik-adik haruslah hidup bergaul dengan Allah atau dekat dengan Allah ya adik-adik, seperti Nuh, supaya kita juga diselamatkan oleh Allah dari penghukuman ya adik-adik. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita hidup dengan Tuhan, hidup dekat dengan Allah? Ya, pertama adik-adik, kita belajar melakukan perintah Tuhan. Dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan jahat ya adik-adik. Dan tetap setia melakukan hal-hal yang baik setiap harinya, sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik, untuk mendapat kekuatan melakukan perintah Tuhan, adik-adik harus rajin berdoa adik-adik. Kenapa? Untuk minta kekuatan atau minta kemampuan kepada Tuhan, supaya adik-adik semua bisa melakukan perintahnya. Karena kita manusia itu adalah lemah adik-adik, gampang terjatuh di dalam dosa. Tetapi kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kita akrab dengan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu, diberi kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan ya adik-adik. Amin. Adik-adik PA, kita akan menaikkan doa syafaat dan kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami ya adik-adik. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami puja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk berterima kasih dan mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga sangat bersukacita Tuhan, karena Tuhan mempertemukan kami kembali di ibadah PA hari ini secara virtual. Tuhan berkati ibadah hari ini, ibadah penyembahan hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, untuk kami senantiasa belajar melakukan perintah Tuhan, tetap setia melakukan hal-hal yang baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga rindu seperti Nuh Tuhan, kami ingin dekat dengan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan. Berkati kami, beri kemampuan Tuhan untuk bisa melakukan itu semua. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik PA terkasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka, untuk mereka bisa belajar melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan berkati juga orang tua adik-adik PA yang dengan setia membimbing adik-adik PA terkasih di dalam kehidupan mereka.
Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, juga kakak-kakak layan beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya pandemi yang saat ini masih harus dihadapi, berkati Tuhan, Indonesia mampu melalui semua ini. Dan berkati bangsa dan negara kami, agar senantiasa di dalam keadaan yang aman dan damai. Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, bagaimana adik-adik semuanya setelah mendengar dan menyaksikan perenungan firman Tuhan tadi? Adik-adik sudah tahu kan mana itu perbuatan baik, mana itu perbuatan jahat yang harus dijauhi agar murka Tuhan, hukuman Tuhan tidak datang kepada adik-adik. Karena apa adik-adik? Seperti ada lagu seperti ini loh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab mata Tuhan melihat. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan tahu yang mana yang tidak baik, mana yang baik yang adik-adik lakukan. Oleh sebab itu, tetap jaga iman adik-adik, tetap jaga perbuatan adik-adik, perkataan dan pikiran adik-adik agar seturut kehendak Tuhan, sehingga tidak Tuhan memberikan hukuman, ya. Bye-bye hukuman, karena saya adalah anak Tuhan yang luar biasa. Semangat ya adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memberikan ucapan syukur kita, mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, dalam persembahan juga lagu dan pujian yang kita naikkan. Oke, kita nyanyi dulu yuk sebelum memberikan persembahan. Silakan.
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.